Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Busam, senang sekali saya Tri Wahyuni bisa kembali membersamai Sobat Busam dalam kegiatan ngopi sore, di mana saat ini kita akan membahas terkait pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersama saya telah hadir 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Herwansyah. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang kebetulan hari Senin kemarin baru dilantik oleh Bapak Gubernur. Kita ucapkan dulu selamat kepada Pak Iwan. Saya menyapa beliau biasanya Pak Iwan. Kemudian narasumber kedua kita, mungkin Sobat Busam juga tidak asing lagi karena memang beliau ini memang secara dedikasi sudah biasa mengawal pariwisata gitu ya, karena memang sesuai bidang beliau, beliau lama di Komisi 4 dan sekarang dipercaya sebagai Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Haji Rusman Yakub. Selamat sore Bang Rusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga adalah ini sebenarnya abang saya juga, karena kami punya masa lalu background yang sama, tapi nggak perlu saya ungkap di sini. Beliau adalah Ketua Asita, Bang Sarifudin Tanggalino. Nanti berbicara jauh tentang Asita itu makanan apa sih gitu ya, nanti biar beliau sendiri yang menjelaskan. Selamat sore Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke Pak Iwan dulu ya. Pak Iwan, kita kalau berbicara pariwisata ini pasti tidak lepas dari yang namanya peluang gitu ya, termasuk potensi dan mungkin hambatan-hambatan, termasuk bahkan sedikit mungkin nanti evaluasi terkait kinerja dinas terkait gitu atau OPD terkait yang membidangi ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Iwan, grand design apa sih Pak untuk pembangunan pariwisata di Kaltim ini ke depan, seperti apa? Terima kasih. Nah begini, kalau dibilang grand design itu kan Kalimantan Timur ini kita terkenal dengan sebutan ekowisata. Siap. Jadi ke depan itu kita itu ekowisata itu yang menjadi unggulan kita begitu di Kalimantan Timur. Kita banyak punya hutan, sungai, danau, walaupun budaya, ada wisata-wisata alam itu, ada juga wisata budaya seperti kearifan lokal, juga ada wisata budaya. Itu yang pertama yang mesti membedakan Kaltim itu dengan daerah-daerah lain gitu. Memang peluangnya di sana, sebenarnya kita punya daya saing untuk contohnya saja, misalnya orang hutan kita punya gitu, di TNK segala itu kan sangat berbeda. Terus juga untuk seperti di Tiga Danau kita punya Besuk Mahakam, itu juga berbeda. Yang kedua di kawasan strategi pariwisata Provinsi 2 itu kita punya Kasal Kulirang Mangkalihat, yang terkenal mancanegara ya Pak? Iya, itu sebenarnya daya saing kita itu grandnya itu anunya. Nah, memang desain itu kita intervensi dengan ada empat apa ya, kalau saya bilang ada 4 kisi yang harus diperhatikan dalam grand design itu. Yang pertama itu tentang bagaimana dia tata kelola destinasinya sendiri, bagaimana dia industri pariwisata di dalamnya bersama ekonomi kreatifnya. Di grand design itu juga menyangkut masalah promosinya, terakhir kelembagaan internal dan eksternalnya. Itu gambarannya. Kalau kita mau membangun pariwisata itu, kepariwisataan
Itu yang harus kita kedepankan dulu. Baik, tadi berbicara destinasi apa dan sebagainya itu Pak. Pak boleh diceritakan nggak Pak, sejauh ini posisi kunjungan wisata khususnya untuk pariwisata di Kaltim itu apakah sudah sesuai dengan target-target yang ditetapkan? Begini, kalau kunjungan wisata ini kan kita ada sebelum pandemi, saat pandemi dan pasca pandemi. Memang 2019 ke bawah itu hampir rata-rata wisatawan mancanegara yang masuk ke kita itu sekitar 66.000. Itu terakhir ya. Untuk wisatawan Nusantara itu kalau kita bulatkan itu dia hampir 7 juta orang wisatawan Nusantara. Nah, di saat pandemi itu memang di 2021 kemarin itu kunjungan untuk Wisman itu sebenarnya kecil sekali, 18.000. Untuk Nusantaranya itu sekitar 4 juta begitu. Jadi turunannya drastis. Jadi makanya diturunkan juga standarnya itu tadi. Targetnya kita turunkan. Kalau jadi, untuk 2022 ini Pak, targetnya berapa Pak? Kalau 2022 ini mudah-mudahan jadi 4 juta itu jadi 6 juta. Kira-kira. Yang Nusantara ya? Yang Nusantara. Begitu juga yang itu kan berarti naik sekitar berapa persen? Berapa persen ya dari 4 ke 6? Yang mancanegara juga begitu. Artinya itulah harapan kita, karena memang nanti apa-apa kan sudah pasca pandemi, walaupun mulai naik lagi ini kan kunjungan itu kalau dilihat dari laporan kemarin dari HPI tamu mancanegara, Pak Iwan sudah masuk dari Eropa di bawah Pak Jumri itu. Terus juga jadi teman-teman di Asita juga ada kenaikan. Memang jumlahnya merangkak pelan gitu. Dari tingkat hunian hotel juga kelihatan ada peningkatan gitu. Itu kira-kira. Kemudian Pak, untuk kembali masih masalah destinasi tadi, sebenarnya program apa yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata sendiri? Kalau untuk destinasi ini, kalau program yang ada di RPJMD itu, RPJMD yang 5 tahun dari 2019 sampai 23 yang terhalang COVID itu, pertama itu kita pengembangan destinasinya di 3 danau. Ya. Setelah itu yang lain juga diperhatikan di KSPP kawasan strategis pariwisata satunya itu nomor 2. Kalau yang di 3 danau itu di kawasan strategi pariwisata provinsi 3 dia. Samarinda, Tenggarong, Tanjung Isu. Jadi Tenggarong Tanjung Isu itu kalau pengembangan destinasinya ke arah sana. Baik. Pak Iwan kita tahan dulu ya. Kita lanjut ke Bang Rusman. Bang Rusman, kita kan berbicara pariwisata ini, dewasa ini kan kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sekarang ini sangat luar biasa ya, termasuk nilai-nilai dalam kebiasaan-kebiasaan dalam dunia wisata ini juga berubah drastis gitu, sangat dinamis gitu. Nah, mungkin kalau dari kacamata Bang Rusman sendiri gitu ya, sejauh ini apa kira-kira yang harus dipersiapkan gitu untuk menghadapi perubahan yang sangat pesat ini gitu? Kaltim ini harus bagaimana? Apakah sudah ibarat kata apakah perangkat daerah yang ada ini selama ini sudah cukup dalam mengemban amanah untuk pembangunan pariwisata kita gitu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Pertama saya ucapkan dulu selamat kepada Pak Irwan Yas setelah beliau diangkat menjadi Kepala Dinas Pariwisata, dan saya termasuk orang yang sangat bersyukur dengan diangkatnya beliau karena bukan orang baru di dunia pariwisata, tapi beliau ini sudah berjibaku, paling tidak sudah memahami betul asam garamnya bagaimana membangun pariwisata di Kalimantan Timur. Karena itu saya sangat menaruh harapan kepada beliau. Sebetulnya Mbak Yuni, kalau mau bicara jujur dari apa yang saya ekspektasikan dalam pembangunan kepariwisataan di Kalimantan Timur,
dibanding dengan capaian kita hari ini, saya termasuk tidak menyesalkan sesungguhnya. Terus terang saja menyesalkan. Kecewa ya? Ya kecewa karena kenapa? Pemerintah provinsi itu sangat lambat sekali mengambil tindakan untuk bagaimana membangun kepariwisataan di Kalimantan Timur. Dan itu bukan salahnya Dinas Pariwisata, karena Dinas Pariwisata itu menurut saya itu adalah operator dari sebuah kebijakan. Yang jadi persoalan itu adalah yang mohon maaf, kepala daerah selama ini sudah saya lihat itu kita itu kan ada dinamika tren APBD yang sangat luar biasa mulai di 2008 hingga hari ini. Dua gubernur menurut saya tidak punya dia hanya pandai berkata-kata di pariwisata, mulai dari Pak Awang Farok sampai dengan yang sekarang ini itu pandainya cuma ngomong doang gitu. Di mempidatokan bahwa pembangunan pariwisata dijadikan itu, tapi implementasi dari semua itu sangat lambat. Padahal mestinya kepariwisataan Kalimantan Timur itu sudah kita capai jauh lebih besar dibanding dengan hari ini. Bahkan menurut penilaian saya hari ini pembangunan pariwisata Kalimantan Timur itu sangat tertinggal jika kita mengambil ukurannya Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara itu jauh tertinggal. Karena kenapa? Kita selama ini terlalu asik dengan satu konsepsi yang menurut saya tidak pada ini. Padahal sebetulnya potensi wisata kita jauh lebih besar, lebih bagus ketimbang provinsi-provinsi yang lain. Sayangnya tidak pernah digarap secara maksimal. Dan ini omongan saya pertanggungjawabkan. Karena kenapa? Saya bisa bongkar itu semua bahwa sejak 2008 hingga hari ini yang namanya keberpihakan terhadap alokasi anggaran pembangunan pariwisata itu sangat rendah sekali. Bahkan sempat pada titik nadir alokasi anggaran pariwisata itu hanya tidak sampai 1 miliar. Bayangkan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa terobsesi di dalam bagaimana pariwisata di Kalimantan Timur itu sebagai salah satu alternatif di dalam rangka pembangunan ekonomi Kalimantan Timur. Kalau cara kita menangani pembangunan pariwisata Kalimantan Timur hanya sekedarnya, maka itu saya berharap betul ke depan itu, apalagi dengan kepala dinasnya Pak Iwan ini mestinya, tapi tidak ada juga Pak Iwan berarti kalau tidak disupport dari segi alokasi. Dan ini banyak hal yang harus kita bangun. Banyak hal yang kita harus bangun, bagaimana destinasinya, bagaimana promosinya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana kita membangun karakter masyarakat terhadap sadar wisata. Ini kan menurut saya ini perlu itu. Maka itu Pak Iwan, kita alhamdulillah kita sudah punya yang namanya Rifarda, rencana pembangunan hidup pariwisata. Dan paling tidak ada lagi harus yang kita buat, dan saya dorong Pak Iwan ke depan itu membuat peta jalan teknis dalam pembangunan kepariwisataan Kalimantan Timur. Jadi dari Rifarda itu diturunkan lagi dalam bentuk peta jalan teknis dalam pengembangan itu. Dan menurut saya memang harus lintas sektor, karena Pak Iwan tidak bisa berjalan sendiri. Untungnya hari ini teman-teman penggiat pariwisata itu bergerak karena ada potensi ekonomi di situ. Kalau tidak ada teman-teman penggiat ini, sudahlah kita tinggal gitu ya di bawah bayang. Tapi saya tetap orang yang optimis bahwa apalagi dengan kepemimpinan kepala dinas yang baru pasti ada terobosan-terobosan baru, sehingga bagaimana kita dorong betul Pak Iwan bersama teman-teman di Dinas Pariwisata. Dan yang kedua, memang kita harus melakukan juga penyadaran dan penguatan kepada kepala daerah. Karena apapun alasannya, destinasi ada di kabupaten kota. Jadi kepala daerah juga harus punya visi pariwisataan. Dan yang paling ini kan, coba lihat saja dari sisi kelembagaan di tingkat kabupaten kota. Dinas pariwisata itu kan ditempelin di bidang-bidang tertentu, ya ditempelin di pemuda olahraga lah, ditempelin di mana ya gimana jadinya gitu. Jadi
saya jujur saja kritik keras saya hari ini terhadap konsep pembangunan pariwisata itu bahwa ke para pimpinan daerah ini mulai dari gubernurnya sampai ke bupati wali kotanya itu tidak punya keseriusan dan saya bahkan bisa katakan tidak punya visi kepariwisataan ke depan. Oke. Ini terus terang saja. Ya. Oke, baik Pak Rusman. Tadi Pak Rusman menyinggung juga terkait dengan Riparda ya, Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kaltim. Nah, ini yang kita tahu saat ini kan DPRD Kaltim tengah menggodok RT/RWP. Ya. Nah, ini bagaimana komitmen dalam mempertahankan kawasan-kawasan yang memang sudah diplot sebagai kawasan-kawasan wisata khusus misalnya. Nah, nanti saya juga pernah ngobrol sebelumnya sama Bang Udin masalah cut ya di Sangkulirang. Nah, itu seperti apa Pak? Bisa digambarkan dalam proses penggodokan ini gitu. Mengamankannya seperti apa gitu. Ya, memang saat ini sekarang DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah daerah lagi melakukan pembahasan revisi rencana umum tata ruang provinsi. Nah, memang RT/RW ini adalah perintah undang-undang dalam hal ini undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, bagi saya karena saya juga bagian dari pansus itu betul-betul menjagai Riparda ini karena saya juga pansusnya di situ, jangan sampai di revisi ini tercungkir balik lagi Riparda kita gitu. Dan memang RT/RW ini sangat strategis Mbak Yuni karena itu penyatuan tentang zona darat dan laut. Kemudian saya kemarin sudah wanti-wanti saya sama Ibu Ferry Diana karena kebetulan sama-sama juga di pansus RT/RW, kita betul-betul kejar betul pemerintah bagaimana kaitannya dengan Riparda yang baru didasarkan, jangan sampai lagi dengan provisi RT/RW ini pembangunan Riparda kita malah kehilangan momentum gitu. Jadi tidak ada gunanya begitu. Maka itu kemarin kita sudah dapat jaminan dari teman-teman pemerintah provinsi terutama kepada tim revisi bahwa perda tentang Riparda ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merumuskan revisi RT/RW itu Mbak Yuni. Insya Allah kami akan jagai betul karena saya salah satu bersama dengan teman-teman yang lain ya berjibaku menyusun Riparda itu ya. Jangan sampai kehilangan makna kita gitu ya. Oke. Ya. Oke, siap. Kemudian kita bergeser ke Bang Udin deh. Bang Udin tadi kan juga disinggung masalah di mana dalam penciptaan ekosistem pariwisata ini tidak lepas dari atau sangat erat kaitannya dengan yang namanya birokrasi gitu ya. Nah, sebagai pelaku usaha itu mungkin Bang Udin bisa diceritakan dari pengalaman selama ini hambatan-hambatan apa sih yang sudah dihadapi teman-teman gitu di Asita gitu. Mungkin sebelumnya diceritakan dulu Asita itu apa? Terima kasih Mbak Tri. Kami sebenarnya sebagai organisasi itu bisa juga menjadi penerima manfaat, bisa juga jadi penerima dampak dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya. Dia menjadi penerima manfaat kalau misalnya apa-apa yang memang menjadi tujuan organisasi kami itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Sama sebaliknya begitu juga. Dia akan menjadi penerima dampak. Dampak ini tentu kita bicara dampak negatifnya. Karena banyak faktor yang menentukan, ya, yang menyebabkan industri itu bisa berjalan atau tidak. Ya, kami dari Asita itu sebenarnya kumpulan travel lah, sederhana begitu. Ya, membentuk sebuah wadah untuk memperjuangkan anggotanya seperti apa supaya tidak liar juga kan. Jadi kalau kita mau bicara sama siapa kita terwadahi oleh sebuah asosiasi namanya Asita. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah dibangun di Kaltim, ya memang di beberapa tempat, ya di beberapa kesempatan
saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita melihat keseriusan ya pembangunan pariwisata itu, pertama kita lihat dari alokasi anggarannya dikasih berapa dia. Walaupun itu masih bisa juga bisa dimaafkan kalau sebenarnya ada usulan kedua saya waktu itu. Kalau misalnya kita serius mau membangun kepariwisataan kita, bisa saja dinas pariwisata itu tidak terlalu banyak anggarannya, bisa saja. Karena dia memang tidak. Tapi yang penting bahwa seluruh OPD yang lain itu sejalan. Jangan sampai misalnya pembangunan pariwisata kita itu di danau di 3 danau, tapi pembangunan infrastruktur itu lari ke tempat lain. Iya kan? Tidak berkesinambungan gitu ya. Jadi kan artinya ini gimana gitu loh. Tidak berkelanjutan. Iya, jadi kita akhirnya tetap aja kita menjadi masalah. Pertama soal akses. Kan begitu kan? Kan kita ini kan sudah tahu nih, secara geografis kita ini memang jarak destinasi kita itu lumayan sulit dan jauh. Nah, semua itu akan menjadi mudah kalau memang kita mau melakukan sebuah perubahan yang cukup yang cukup radikal, misalnya terkait dengan alokasi anggaran itu. PU misalnya, kalau dia sudah tahu bahwa dinas pariwisata itu arahnya ke sana, maka seharusnya idealnya bukan seharusnya tapi idealnya itu berkomunikasi, ini apa yang harus kita dukung ke sana. Ya kan? Apa yang harus kita dukung ke sana? Nah, itu satu. Kita juga cukup bersyukur sebenarnya bahwa Kaltim mengarahkan dalam Ripardanya, itu mengarahkan bahwa kita itu lebih fokus kepada ekowisata. Ini sebenarnya cita-cita banyak orang. Kita tahu bahwa Kaltim ini itu kaya akan sumber daya alam. Nah, tentu potensi kerusakan lingkungan cukup tinggi. Perlawanannya itu cuma di pariwisata. Artinya ketika isu industri yang lain, isu investasi itu yang merusak misalnya, itu sebenarnya perlawanannya di pariwisata. Karena apa? Pariwisata itu dia bicara soal kelestarian, bicara tentang keindahan dan segala macam. Kalau itu rusak kan susah. Nah, saya bersyukur juga, tapi mudah-mudahan itu Riparda kita itu tidak hanya menjadi dokumen yang dokumen biasa. Dokumen yang memang kita ini pandai menyusun, ya kan? Tapi tidak pandai untuk melaksanakan apa yang kita susun sendiri sebenarnya. Nah, jadi barangkali saya bahkan pernah barangkali mesti ada sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan kita misalnya. Pemimpin itu barangkali tidak perlu punya visi misi. Pak Rusman, tidak perlu punya visi misi. Yang harus punya visi misi itu adalah daerahnya. Semua berembuk, ini Kalimantan Timur mau dia kemana? Setelah itu tersusun, maka kemudian silakan cari siapa yang bisa membawa kapal ini ke sana. Kalau kita kepala daerahnya kita biarkan visi misi, dan itu juga visi misi yang kadang-kadang dibikin konsultan, bingung juga kita kan? Ya visi misi dia kalau dia ke sana arahnya ke situlah barangnya. Nah, kita berharap bahwa pembangunan pariwisata kita tahu hambatan kita banyak sebenarnya mengembangkan pariwisata di Kaltim ini. Soal tiket saja belum selesai. Nah, ini kembali ke tiket, kembali ke Asita tadi. Kan kita tahu bahwa tadi Bang Udin juga menyampaikan bahwa Asita ini Association of the Indonesian Tours and Travel Agents, itu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan peran anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global gitu. Nah, kalau kita melihat dari indikator pembangunan pariwisata, capaian pembangunan pariwisata, salah satunya kan meningkatnya jumlah penumpang pesawat misalnya. Nah, sementara kita tahu sekarang ini kan salah satu destinasi wisata yang menjadi andalan yang dulu sebelum ada 3 danau itu kan Berau Derawan gitu kan. Tapi kita tahu faktanya sekarang ini tiket untuk menuju ke Derawan, ke Berau itu kan sangat tinggi. Bagaimana ini Asita menyikapi ini? Gitu? Iya, jadi sebenarnya beberapa kali sudah kita sampaikan ya. Pertama, sebenarnya kerja sederhananya Asita itu satu, dia tukang jual sebenarnya. Artinya kalau kita sudah tukang jual, berarti barang ini sudah jadi. Yang kita jual sudah jadi. Apa yang sudah jadi itu? Destinasinya sudah bagus, aksesnya sudah bagus, ya kan? Artinya pilihan-pilihan moda transportasinya itu banyak, ya kan? Sekarang 1.800.000 dari Balikpapan ke Berau, ya itu pulang pergi soal 3.600.000, belum yang lain-lain. Ngeri ini, ya. Kemudian sementara akses alternatifnya
masih mengerikan. Sudah jauh, kalau jauh mulus nggak apa-apa, ya kan? Jauh nggak ada sinyal. Jauh mulus nggak apa-apa, artinya orang menikmati perjalanan gitu kan. Tetapi kalau sudah jauh tapi menyengsarakan, repot kan. Jadi sebenarnya kita berharap dari perusahaan tiket saja. Mungkin ke pemerintah ya mencarikan jalan keluar. Bagaimana agar itu bisa terjangkau. Ini bukan soal kepentingan pariwisata aja, tetapi mungkin kepentingan sektor lain juga itu terkait dengan tiket itu. Saya kira mereka mengeluh, ya. Saya kira mereka mengeluh. Jadi disitulah sebenarnya masalah di kita. Kita mau, tapi kita sekarang ini ya mau tidak mau ya itu tagline-nya itu di Kaltim aja. Sudah di Kaltim aja, ya kan? Kita alhamdulillah sudah banyak sekarang destinasi-destinasi buatan bahkan yang sekarang sedang gencar dilakukan, tapi masih berbasis ekowisata juga. Ya, ada danau kadang-kadang kolam tampang dijadikan tempat rekreasi dan segala macam. Ini sekarang wisata menggeliat, banyak tempat rekreasi baru yang dibuat sekarang. Ya, kita berharap ini akan terus berjalan, tetapi ya jangan terlena kita bahwa jangan juga kita di sini terus. Mungkin orang juga kita ajak ke sini supaya ekonomi semakin bergerak. Ya. Pak Rusman, kira-kira kebijakan apa yang bisa disiapkan ini untuk mendukung problematika masalah tiket mahal apa dan sebagai konsep seperti apa ini kira-kira ya? Sebelum ke Pak Iwan. Sebetulnya sederhana saja, kekuasaan. Kalau kekuasaan menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk kepentingan rakyat, tidak ada yang nggak bisa. Masalahnya ini kan terkesan dibiarin. Tidak ada intervensi pemerintah terhadap menekan itu. Nah, tidak ada intervensi pemerintah. Dibiarkan. Tapi Pak Iwan menjawab deh. Dibiarkan kepada pelaku usaha yang seolah-olah monopoli penerbuta itu. Itu persoalan. Maka itu menurut saya mestinya para regulator, kan negara atau pemerintah regulatornya, ya ditegur dong. Gitu kan agak aneh, dari internal Kalimantan Timur itu melebihi harga dibanding kalau kita keluar Kalimantan Timur. Ini kan menurut saya satu keanehan gitu ya. Maka itu menurut saya ini mestinya kekuasaan ikut intervensi. Siapa itu? Ya pemerintah. Nah, sejauh ini Pak Iwan, sejauh ini apa ya sebenarnya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sendiri gitu untuk mengatasi monopoli tanda petik gitu? Kalau memang yang jadi masalah kita diklaim itu sering harga tiket itu, Pak. Sebenarnya kalau dibilang apa langkahnya, kami sebenarnya punya usulan sebetulnya, Pak. Kan seperti di Sulawesi itu ada subsidi untuk tiket itu. Yang kedua, penambahan operator. Si operator tadi misalnya jangan pemain tunggal. Sayang kalau tim R nggak jadi, Bang ya. Kalau tim R kan ada harusnya itu. Iya. Kalau tim R. Kalau pemain tunggal itu bisa monopoli. Jadi memang saran kita untuk kawasan strategi pariwisata nasional itu coba kita ambil yang pertama itu ngatasinya ada subsidi dulu kalau memang itu. Terus operator lain bisa masuk gitu. Ya, dan itu bukan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab. Di pariwisata itu dinas perhubungan. Soalnya dinas perhubungan bergerak apa enggak gitu. Oke. Artinya memajukan pariwisata ini memang menjadi tanggung jawab banyak stakeholder. Jadi bahkan masyarakat sendiri sekalipun. Nah, kita menyinggung berbicara masyarakat nih. Sejauh ini Pak Iwan, kan pariwisata yang kita bangun itu pariwisata yang memang sejatinya memberi efek multiplier efek gitu ya untuk masyarakat sendiri gitu. Nah, dengan pola-pola atau sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu, sentuhan yang sudah dirasakan masyarakat sendiri atau umpan balik yang pernah dilakukan oleh dinas pariwisata terhadap masyarakat seperti apa sih Pak? Apakah mereka benar-benar bisa menikmati benar ini misalnya dalam satu destinasi dikembangkan dan memang benar-benar efeknya untuk masyarakat gitu, bukan untuk pengusaha-pengusaha saja gitu. Gimana nih Pak? Karena begini, kita balik ke misi 2-nya program Pak Gubernur Wakil Gubernur itu kan ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jadi
Di tiap destinasi itu ada desa wisata kebanyakan itu. Nah, disitulah ada namanya kelompok sadar wisata. Popdarwis itu dibentuk di setiap desa itu. Dia yang ada 7 kategori yang kita coba intervensi di sana untuk mereka itu agar mereka bisa menikmati multiplier efek itu. Misalnya satu, kalau untuk paket itu paling tidak dia tahu tentang daya tarik pengunjung itu di sana di tempat mereka itu. Kita ajarin dia bagaimana menghitung tamu itu datang ini untuk wisata, untuk yang lokal loh, Popdarwis yang bawa tamu misalnya kayak di desa Pelak itu. Misalnya penginapannya bagaimana, kulinernya dipersiapkan jadi seperti apa. Setelah itu, setelah daya tarik pengunjung yang untuk ada kaitannya dengan paket wisata itu, menginapnya kan di homestay mereka itu kita galakan. Memang untuk saat ini bantuan pemerintah itu untuk homestay itu memang ada, seperti misalnya matras atau pelatihan pembuatan sajian yang dari ICA itu dikerjasamakan untuk mereka ibu-ibu itu bagaimana memberi apa yang mereka makan di homestay itu yang dikasihkan ke tamu-tamu yang tidur di sana. Terus yang ketiga juga yang perlu diintervensi itu masalah misalnya kuliner dan souvenirnya, begitu mereka diajarin, karena itu yang nanti kan mereka jual tuh, misalnya kayak di Rabuk Haruan Patim begitu. Itu kan itu yang masyarakat yang masyarakat di situ di Popdarwis itu yang menjual itu. Wah, memang dari Asita itu dia minta kewajaran harga akomodasi, kewajaran harga souvenir kuliner itu juga harus seimbang dengan yang mereka peroleh. Itu untuk masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat itu di Popdarwis itu kita lakukan. Oke. Sedikit Pak Rusman, kembali ke Pak Rusman. Kembali ke masalah birokrasi tadi ya. Jadi kalau kita tangkap bahwa birokrasi yang ada terkait dengan pariwisata ini, artinya kalau saya simpulkan yang disampaikan Pak Rusman tadi itu masih kurang adaptabel gitu ya, kurang adaptabel gitu, bahkan mungkin kurang antisipatif gitu ya. Nah, padahal yang namanya pariwisata itu goalnya itu udah jelas gitu ya, untuk pariwisata itu tidak berlaku hanya untuk saat ini tapi juga berpikir panjang ke depan gitu. Gimana nih Pak Rusman? Ya, sebetulnya kalau mau bicara fakta real dan mau menyimpulkan persoalan, sebetulnya ini simpel sebetulnya. Dibagi aja tugasnya gitu ya. Jadi gini, pemerintah itu konsen saja dulu mengatasi soal aksesibilitas antar daerah, konsen saja dulu gitu. Pak Gubernur panggilin semua kabupaten kota, hey para kepala daerah, ini harus kita bagaimana memperbaiki aksesibilitas itu supaya daya jangkauan wisata ini lebih cepat. Contoh Pak, bagaimana orang mau ke Kars, Sangkulirang, dari Samarinda saja ke Kutai Timur harus ditempuh 5 jam. Bagaimana kita mau ke misalnya ke Mahakam Ulu atau Kutai Barat harus ditempuh 12 jam. Bagaimana misalnya kita mau ke Berau pakai darat harus ditempuh 12 jam. Itu satu persoalan. Jadi sederhana. Padahal kalau aksesibilitas itu terjangkau, terakses dengan baik, maka dengan sendirinya masyarakat pelaku usaha, penggiat wisata itu pasti bergerak. Tidak ada itu pun seperti ini, kondisinya pun seperti ini mereka bekerja. Maka itu sebetulnya pemerintah itu tidak perlu terlalu banyak mikir gitu, dia penting itu bertindak. Gitu. Itu yang saya bilang itu. Ya susah kalau tidak ada kemauan politik, tidak ada political will dari kepala daerah, semua kepala daerah dalam rangka memperbaiki aksesibilitas itu. Karena nggak bisa, Pak Iwan bukan jangkauannya di situ. Bagaimana Pak Iwan membina destinasi itu? Dan ingat loh, banyak destinasi muncul hari ini itu karena atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Gitu. Bahkan pemerintah seringkali ketinggalan dalam persoalan itu. Yang kedua, soal promosi hari ini kita itu sudah terdongkrak, terbantu
oleh komunitas-komunitas yang selama Organisasi. ini gandrung dengan itu. Tiba-tiba viral, kita sendiri nggak tahu itu di mana tempatnya coba. Tetapi kadang-kadang orang nanya, saya ini di IG saya itu Pak Kadis, di IG saya itu Sabtu Minggu itu selalu saya share tempat wisata. Tapi saya sering bingung itu gimana cara menjangkaunya ke situ itu. Saya harus jawab apa begitu. Nah ini itu tantangan yang sebetulnya. luar biasa, Lalu PR yang yang sangat kedua, besar. setelah aksesibilitas itu bagus, kemudian Pak Iwan konsentrasi penguatan kelembagaan dan masyarakatnya. Karena yang begini-begini juga masyarakat juga harus disadarkan, dibangun kesadaran, dibangun kapasitasnya supaya dia juga ramah terhadap pengunjung. Kemudian yang kedua ada kepastian informasi, kepastian harga yang berlaku di situ, sistem transportasi dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa, itu digarap hanya Dinas Pariwisata semata, itu harus lintas sektor. Maka itu harus ada komando di sini, ada pemimpin yang tampil berdiri tegak memimpin ini gitu. Itu yang kita tidak temukan hari ini di Kalimantan Timur. Tapi termasuk berbicara kepastian, kita kembali berbicara investor mungkin. Mengapa investor ini selama ini kurang begitu respect gitu? Karena kalau kita lihat kan memang ala kadarnya ya, katakanlah misalnya di Samarinda gitu, di sana ada beberapa bukit, itu kan memang benar-benar sentuhan investor sendiri masih kurang dipoles sedemikian Begini rupa. Mbak Yuni, saya Gitu. tuh kadang malah berpikir jangan-jangan kita ini karena masih merasa banyak kekayaan alam yang bisa Mindset, kita ya? ini akhirnya ngapain ngurusin yang kayak gini-gini gitu. Ya itu salah satu tantangan yang aku maksud tadi. Jadi karena kita ini kan kalau sumber daya alam ini kan cepat bisa cair. Kalau pariwisata ini kita investasi terus. Efeknya kan mungkin agak lama padahal di saat itu masyarakat langsung bisa menikmati. Iya kan? Nah itu salah satu tantangan barangkali itu Karik. Mungkin kenapa tadi perlawanannya di situ sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada investor gitu ya, kadang investor kakap misalnya, mungkin itu tadi, siapa tahu investor itu masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Kembali saya berbicara ketidakpastian yang disampaikan Pak Rusman tadi. Kemarin kan di Dinas Ketidakpastian Pariwisata aturan misalnya, ketidakpastian perizinan, cara proses perizinannya seperti apa, itu kan kendala juga sebenarnya. Kemarin kan Dinas Pariwisata itu beberapa kali sudah pergi jualan, mengundang investor ya di beberapa tempat di luar daerah. Tapi kita tidak tahu hari ini ada yang berminat enggak. Karena masalahnya adalah investasinya itu kan mahal. Ya kan mahal, tetapi walaupun mahal sebenarnya mereka kalau dipermudah prosesnya, itu sebagai insentif bagi mereka saya dipermudah kan. Dipermudah itu akan jalan. Tapi kalau misalnya jelas mekanismenya. Ya jelas mekanismenya, pintunya di mana, ya kan? Jangan banyak pintu misalnya. Sebetulnya ada dua pendekatannya yang begini. Pertama, kalau pemerintah benar-benar menggarap semua aksesibilitas, maka itu dengan sendirinya pasti investor akan tertarik. Itu satu. Ya kan orang akhirnya tidak tertarik Pak. Gimana harus dia ngurusi? Gimana nanti kalau saya berusaha di sini sementara tidak ada akses ke tempat saya? Wah ini bakal sia-sia investasi saya kan gitu. Itu satu pikiran. Maka itu ini harusnya dibangun dulu aksesibilitas itu, terutama untuk jalur transportasi. Satu. Yang kedua, kemudian ada insentif dalam memudahkan perizinan. Jangan hanya Dinas Pariwisata yang begitu masuk langsung dikasih ACC, sementara masuk di konon katanya ada layanan perizinan satu atap tapi atapnya banyak. Pintunya banyak, atapnya satu tapi pintunya banyak ya. Ini belum berbicara, baru berbicara atap, belum berbicara nilai ya Pak ya. Dan buktinya juga mau makan waktu. Jadi itu. Nah bahkan sebetulnya gini juga Mbak Yuni. Contoh kenapa nggak misalnya di kabupaten kota itu jangan dulu buru-buru memunguti retribusi kepada para penggiat usaha itu. Sudah biarin dulu berkembang dia itu tumbuh dengan baik. Bahkan kalau perlu sebagai kepala daerah, hei para penggiat ini, aku kasih kau insentif selama 1 tahun, tidak ada bayar retribusi segala macam itu, silakan kau tumbuh, tapi dengan catatan kau harus ini. Silakan. Oh itu model-model
Seperti tapi di kita hari ini sudah nggak diurusi, tiba-tiba itu sebetulnya lain dan tumbuh dari masyarakat itu begitu sudah ramai datang tuh petugas tuh malaki mereka gitu loh bahwa ini untuk PAD ini itu kan banyak kejadian tuh. Ini menurut saya juga perilaku pemerintahan barbar juga yang model-model seperti ini gitu loh. Ya. Oke. Baik, karena kita sudah diskusi kita ini sudah lewat dari 30 menit. Sobat Busam, nanti ke depan kita akan kembali menemani Sobat Busam, tapi kita akan memanggil, insya Allah kita akan menghadirkan investor ya, supaya nanti lebih vokal penyampaiannya, dan mungkin dari beberapa dinas perizinan yang supaya diskusi kita ini akan lebih nyampe dan kena gitu. Dan mungkin sebelum saya akhiri, saya minta closing statement yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita ini. Saya minta tolong Pak Rusman deh. Pak Rusman dulu. Ya, kalau saya sih berharap bahwa Riparda sudah ada. Jadi saya berharap pemerintah provinsi ini benar-benar serius menggarap pembangunan pariwisata Kaltim ke depan. Dan tentu adalah leading sektornya ada di Pak Iwan, tapi Pak Iwan tidak bisa berbuat banyak kalau hanya sendirian. Ini harus dikeroyok. Kemudian yang kedua, saya itu sebetulnya ke depan itu mengharapkan sudah ada paket wisata yang sudah tertata dengan baik. Paket perjalanan wisata, kalau orang ke Kalimantan Timur tuh, orang luar sana itu sudah tahu bahwa kalau mau ke Kalimantan Timur tuh paket perjalanannya ke sini. Nah, sampai hari ini kan kita belum ada secara teragenda dengan baik, termasuk kalender-kalender atau event-event kepariwisataan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ke depan saya hakul yakin di bawah kepemimpinan Pak Iwan ini akan mampu. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita dorong program-program itu, kemudian keberpihakan kita terhadap bagaimana pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas kepariwisataan itu betul-betul dikerjain dengan baik. Tanpa itu nggak mungkin, Mbak Yuni. Karena menurut saya itu yang paling mendasar. Lalu yang kedua, bagaimana kita melakukan penguatan kelembagaannya. Lalu terakhir adalah promosi wisatanya. Nah, saya yakin kalau sudah bicara promosi wisata, sekarang banyak jago-jago kok. Semua, bahkan anak-anak muda, termasuk anak-anak Busam itu udah mampu begitu ya. Tapi persoalannya adalah tidak ada gunanya promosi itu kalau yang kita jual itu mengalami barang kita bisa dimaki-maki sama kecele gitu ya orang. Tidak sesuai dengan yang iklankan gitu. Sudah kita blow up, kita desain baik-baik promosinya, tapi begitu datang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Itu yang menurut saya Mbak Yuni, ke depan itu benar-benar ini serius, karena kita harus yakini bahwa sektor pariwisata adalah bagian dari pengganti sumber daya alam yang selama ini selalu dieksploitasi. Saya hakul yakin bahwa sektor pariwisata itu mampu melahirkan kemandirian jauh lebih bagus ketimbang dengan kita mengandalkan sumber daya alam yang selama ini kita eksploitasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rusman. Mungkin Bang Udin. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tanda-tandanya ini, ya DPR sudah selesaikan Riparda, ya kan? Kemudian sebentar lagi RT RW-nya akan memperkuat Riparda itu. Kita harapnya begitu. Nah, artinya sebenarnya ada optimisme dari kita. Dan sebagai pelaku pariwisata, kita optimis bahwa saat ini sedang mengarah ke jalan yang benar, ya kan? Nah, jadi teman-teman yang promosi juga pun itu sebenarnya cukup percaya diri untuk menyampaikannya keluar. Yang ramai sekarang sebenarnya promosi destinasi, Pak Rusman. Promosi destinasi. Kalau promosi promosi wisata itu harusnya sudah dengan paketnya itu. Nah, paket tadi itu memang tugas Asita salah satunya sebenarnya. Iya, menyusun paket-paket itu. Nah, saya dengan Pak Kadis ini kan enak. Ini Kadis paling paling nyaman kalau dia ngobrol ya. Nah, jadi kita ini merencanakan mudah-mudahan bisa dimulai awal tahun, atau misalnya kalau ada ini, kita mungkin langsung akan sama-sama membuat sebuah agenda bersama untuk penyusunan paket wisata. Jadi seluruh pelaku Asita, teman-teman di kabupaten kota itu kita undang.
kita dulu kan kita paksa sudah untuk bikin. Jadi output kegiatan itu ada paket wisata yang ada. Ya kan gitu kan? Jangan sampai kita selalu bicara paket wisata tapi tidak jadi barangnya. Ya kan? Nah, jadi harapan saya ini paling enak ngobrol kan sudah bilang tadi nyambung betul katanya kan. Jadi artinya kita harapannya output dari itu ya sudah paket wisatanya jadi. Ini kalau Berau bagian selatannya ini, kalau bagian utaranya ini, kalau kita mau gabung sebegini, sekian hari, sekian lama, sekian biayanya. Jalan transportasinya seperti ini, ya begitulah kira-kira. Artinya saat ini kita optimis karena saat ini yang kita lihat tadi Riparda sudah selesai, ya alhamdulillah kan. Kemudian kita lihat lagi apakah RTW itu nabrak Riparda ini, tapi kita berharap tidak, ya. Pak Rusman kan penjaga gawangnya kan. Nah, kalau penjaga gawangnya kebobolan, nah bahaya itu, ya kan. Nah itu aja masalahnya. Kan, mudah-mudahan tetap sejalan karena kan sebenarnya ya pansusnya kan mereka juga, ya kan. Tapi ya nggak tahu kalau ada kekuatan di luar itu. Tapi mudah-mudahan mereka lebih kuat daripada yang di luar sana kan gitu. Mungkin Pak Iwan terakhir Pak Iwan sebelum baik, kita. Terima kasih Mbak Tri. Ya saya berharap dengan adanya Riparda kita ini nomor 5 tahun 2022 ini indikasi program yang ada di lampiran itu, sebenarnya yang kita bikin bersama Pansus segala itu bisa dilaksanakan begitu. Bahkan memang ada strateginya, ada indikatornya, ada kegiatan, ada tahun pelaksanaannya. Malah itu diperpanjang, Pak. Itu di Riparda itu Pansusnya kita perpanjang sampai tahun 2037. Tidak apa-apa saya bilang kalau memang ada perubahan kita akan revisi Pak Rusman. Saya berterima kasih dengan Pak Rusman ini karena beliau adalah orang yang dari dulu saya di sini itu yang mensupport Bu Peri dan timnya itu mensupport pariwisata. Saya terima kasih sekali pada kesempatan ini Mbak Tri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bang Rusman dan Bang Udin. Sobat Busam, sudah 30 menit lebih kami membersamai Sobat Busam. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa menjadi ajang pencerahan bagi Sobat Busam untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Dan dengan demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun pada tahun 2016. Banyak hal menarik mengenai kota Balikpapan. Dimulai dari tempat wisatanya, berbagai makanan khasnya, semboyannya hingga bahasa-bahasanya. Dan kini Busam ID juga hadir untuk memberikan informasi yang pastinya cepat dan terpercaya untuk warga Kota Balikpapan. Jadi tunggu apa lagi, follow Busam ID untuk mendapatkan berbagai berita dan informasi menarik lainnya. Busam ID, cepat terpercaya.